Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri belajar di Science Power Factory dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait virtual synchronous machine. Nah, ini materi kita, How to Design Virtual Synchronous Machine on Power System. Nah, tentu istilah ini agak strange atau agak asing mungkin bagi kalian ya karena sedikit jarang ini dijelaskan pada kuliah aktivitas perkuliahan itu semester atas baru disampaikan. Oleh karena itu, seperti biasa, saya akan mengajak kalian berkenalan terlebih dahulu terkait materi kita pada hari ini. Pastikan kita jangan asal klik-klik saja Power Factor itu tanpa tahu apa yang kita lakukan. Nah, jadi saya akan merefer. Oh, ini saya akan merefer materi kita pada Oke, saya akan merefer paper ini. Silahkan teman-teman mencari, mengcopy judulnya, cari di Google. Dan saya tidak akan terlalu bahas detail materinya. Oleh karena itu, saya memberikan judulnya, lalu kalian bisa cari di Google untuk membaca sendiri yang lebih komprehensif. Nah, kita tadi berbicara tentang virtual synchronous machine. Lalu di sini saya menunjukkan paper grid forming inverter, grid following inverter. Apa sih kaitannya? Jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman sudah membaca video saya, melihat video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu inersia, bagaimana pengaruh integrasi energi terbarukan ke grid, dan ini berkaitan sekali materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Atau mungkin teman-teman yang masih belum melihatnya, saya akan rewind dikit deh. Jadi gini teman-teman. Kalau kita mau integrasikan antara PV nih, ini PV, anggaplah PV ke grid, ini akan menimbulkan berbagai macam masalah yang kritikal. Nah, masalahnya sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, tonton deh. Nah, permasalahan ini karena apa? Intinya, masalahnya karena perbedaan karakteristik kedua pembangkit ini, di mana grid menggunakan eh, dia mempunyai rotating mass. Sedangkan PV nggak punya. Apa dampaknya dia punya rotating mass? Dia memiliki inersia. Tahu kan rotating mass? Jadi massa yang berputar karena grid itu mostly menggunakan synchronous generator. Jadi kalau dia sesuatu yang berputar begini, rotating mass ini, ketika ada terjadi peningkatan beban, pengurangan beban, fault, grid ini lebih resilient, lebih kuat untuk menahan perubahan frekuensi yang terjadi. Di, nah, masalahnya si PV ini nggak punya rotating mass, dia nggak punya inersia. Apa dampaknya kalau dia dikasih beban tiba-tiba, kemudian dikurangi bebannya, ada fault, si PV ini nggak kuat. Oleh karena itu, grid forming ini, nah dari namanya grid forming, form itu membentuk. Jadi bagaimana kita cara membentuk grid? Singkatnya, ini bahasa bayinya, si PV ini mencoba untuk meniru atau merekayasa karakteristik dari grid forming inverter dari grid sendiri. Bagaimana cara kita meniru karakteristik grid ini? Nah, ini di grid forming inverter. Jadi ini kontrol pada inverternya. Menarik bukan? Dan lalu kenapa saya di awal tadi kita saya sampaikan virtual synchronous machine padahal ini grid forming inverter. Karena virtual synchronous machine itu adalah part atau kontrol pada grid forming inverter itu sendiri. Suatu teknik kontrolnya. Ada berbagai cara kita mengikuti karakteristik grid ini. Nah ini GFM Virtual Synchronous Machine. Nah, jadi bagaimana cara mengikutinya? Yaitu dengan merekayasa swing equation. Jadi ada bagaimana karakteristik swing dari generator itu direkayasa oleh
inverter, dibuat blok seperti ini, membuat eh, blok seperti ini pada inverternya, sehingga dia bisa mengikuti cara kerja si inverter itu sendiri. Untuk lebih detailnya, kalian boleh baca sendiri, karena di sini cukup jelas, cukup detail apa yang disampaikan ini swing equation. Nah, karena dia sifatnya meniru, dia makanya namanya virtual, virtual synchronous machine. Ada kata virtual, dia seakan-akan gitu, dia seakan-akan memiliki, dia sifatnya meniru ya. Nah ini dari swing equation itu dibuat, dari swing equation ini didesain seperti ini. Itulah yang kita coba desain pada desain Power Factory. Nah, saya mau disclaimer ya teman-teman di video ini. Kalau kita mendesain satu persatu swing equation ini, kemudian kita menentukan kalkulasi metode tuningnya, jujur itu membutuhkan waktu seharian penuh bagi saya karena saya belum belum expert sekali. Eh, saya bisa tapi membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, saya di sini akan mencontohkan menggunakan template dari desain Power Factory ini. Jadi dia sudah punya template-nya. Kalau kita mendesain dari awal, saya akui saya tidak terlalu pro, saya tidak terlalu hebat sekali. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan ini juga merupakan salah satu penelitian saya. Nah, ini adalah template atau power system telah kita buat pada video sebelum-sebelumnya, dan pada kesempatan ini saya akan mencontohkan bagaimana sih si kita akan membuat PV system di sini, tetapi PV sistemnya punya control inverter. Oke, caranya gini teman-teman. Oh, kita better kalau kita pakai ini dulu ya. Kita kasih apa? Kita kasih breaker. Nah, kemudian kita cari di bagian sini tulisannya template. Nah, bagi sini feeder on. Nih. Nah, general detail template. Oke. Kita pilih di sini. Di pilih ini lalu grid forming inverter. Nah, ini ada drop control, synchron filter dan virtual synchronous machine. Kalian kontrol C ini, kontrol C lalu kalian tempatkan kontrol eh, kontrol V di sini. Oke, dari sini ini bagian template. Saya ulangi sekali lagi. Ini kontrol C, lalu kalian kembali ke protect template, lalu kontrol V di sini. Oke, next apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah klik ini. Nah, lalu letakkan di sini. Oke, ini sudah terpasang. Klik kanan, lalu kita flip add node. Oke, oke. Kita akan reconnect. Ini nggak usah, nggak sih kita reconnect. Oke, pastikan pastikan node-nya sama dengan tegangan di sini ya, 11 kV. Oke, ini pastikan dalam kondisi off dulu.
Next, kita akan setting tipe generatornya. Karena kita inginkan dia PV system, maka kita cari sini PV. Photovoltaic system. Oke, ini kapasitasnya ini kita akan setting 1,2 MW. 0,2 deh. Sekarang dari segini ya. Oke, sudah. Nah, kita aktifkan dulu. Nah, eh, kalian lihat perubahannya, bentuk logonya ikut berubah. Lalu di mana sih yang apa ya? Yang buat dia si kontrol sistemnya VSM-nya tuh di mana? Di sini teman-teman. Kalian kan blok ini, konverter ini di model, lalu di model. Nah, ini adalah kontrol sistem yang saya tunjukkan tadi di paper. Jadi dibuat di sini. Contohnya di sini virtual platforming control. Ini kontrolnya. Hmm. Kemudian kalau mau melihat diagramnya ke sini, show diagram. Nah, ini kontrol sistemnya. Untuk membuat ini, kalian harus memahami swing equation, kalian harus memahami dalam terkait bagaimana blok-blok ini bekerja. Ini artinya apa satu per S ini? Kenapa di sini pakai cos? Kalian sudah harus memahami hal tersebut, teman-teman. Untuk bisa membuat makanya saya menggunakan template. Ya, kalau ada waktu yang panjang, waktu senggang, insya Allah saya akan mencoba membuatnya dari scratch. Kita coba situasi dance, show diagram. Hmm. Kita hapus dulu. Hmm. Dua menit. Kita akan melihat lagi, misalnya ini penting sih. Nggak bisa dilihat ya. Oke deh. Bisa kok tadi. Nah, jadi kalian bisa melihat kontrol-kontrol yang dan parameter kontrol yang diletakkan pada ini template tadi itu yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini tidak hanya sekedar blok PV ya, karena kontrol sistemnya ini sangat-sangat rumit, sangat membutuhkan waktu yang banyak dan untuk level saya nggak bisa satu hari. Lalu kita akan coba running si inverter kita ini, si PV kita. Hmm, ini dia. Coba kita kasih constant V di sini. And look what happened. Hmm, kita kurangi deh. Kita kurangi 1 M. Apakah masih
Udah berkurang. Ya, tapi tetap saja ini reverse power flow ya. Reverse power flow karena baterainya saya matikan. Hmm. Lagi-lagi teman-teman bisa menonton video saya untuk mengerti apa yang baru saya lakukan ini di video BESS, Baterai Energy Storage System, part 4. Jadi dia tidak akan reverse lagi ke sini. Ya kan? Ini dia akan reverse power flow. Kenapa reverse power flow? Apa yang terjadi? Saya sudah menyampaikannya di video sebelumnya. Nah, kalau kalian mau lihat plotnya, kalian bisa plot sendiri. Cara plotnya juga hampir di setiap video saya sudah menunjukkannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Ditonton terus dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat menyampaikan ilmu baru lagi. Oke, sekian. Bye-bye.